Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Kiblara. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini sekarang saya sedang berada di rumah kosong. Rumah kosongnya ini tidak hanya satu dua rumah, melainkan hampir satu komplek kosong. Ya, penelusuran pada malam hari ini saya sendiri karena Kiblarak hari ini berhalangan hadir. Dan buat kalian pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, like, dan share-nya ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, berkah selalu buat kita semua. Dan pada malam hari ini penelusuran saya di kompleks mati ini atau di komplek kosong ini bersama narasumber kita pada malam hari ini dengan Pak D, salah seorang penjaga keamanan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama Pak D, salah seorang keamanan ya di Benar. komplek yang sudah terbengkalai gitu. Dan Pak D, kalau boleh tahu, komplek atau rumah ini dibangun pada tahun berapa Pak D? Yang saya tahu di Ya. sini dibangun pada tahun 80-an. 80-an. Terus komplek ini kosong sudah dari tahun berapa Pak Ade? Ya sekitar tahun 85-an lah, 80 85-an itu. 80 85. Iya. Berarti semenjak rumah ini dibangun memang tidak ada yang belum ada yang menghuni ya, Iya. minat beli. Oh gitu. Dan kalau dilihat tadi saya sedikit sempat lihat ada beberapa rumah yang memang ada penghuninya. Nah, Dan itu memang sudah lama atau memang penghuni baru di sini? di sini Iya. yang lama cuma 2 orang. Dua orang yang lama. Yang sini baru soalnya. Oke, Yang baru 4 orang. semua. Oke, Pak De, selama Pak De menjaga di komplek mati ini atau di perumahan terbengkalai ini, pernah ngalamin hal-hal kejadian mistis apa Pak De? Selama Pak De patroli atau mungkin lagi jalan, lagi apa gitu? Oh, saya pernah nemuin. Waktu itu saya keluar jam setengah 12. Nah, sesudah itu saya kan keliling dulu Iya. di wilayah saya. Nah, kira-kira jam 1, jam 2, nah itu yang keluarnya perempuan dari PAUD sana tadi. Oh, perempuan dari PAUD sekitar jam 12-an ya? Lewat. Jam 12 lewatan. Oh gitu. Terus setelah itu apakah Pak De itu sempat curiga atau memang nggak curiga? Biasa mungkin orang Oh, lewat. kalau itu waktu itu saya nggak sempat curiga, Iya. cuma saya menyapa, mau Uh-uh. kemana Neng? Oh gitu. Oh sempat nanya ya Sempat sama nanya. orang tersebut, sama wanita tersebut gitu. Terus respon wanita tersebut Tidak ada jawaban. tidak ada jawaban. Ya. Oh dia hanya Dia lewat aja. cuma lewat. Saya bilang mau kemana Neng? Apa perlu diantar nggak? Iya. Uh-uh. Sudah itu saya kan ada ibarat saya di sini ngalor lah. Mm-mm. Saya berbalik ke arah ngidul itu jarak 1-2 rumah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sedangkan itu kan jalan lolos, nggak ada halangan sana sini kan. Oh iya. Baik, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada. Dan satu hal lagi, ini beritanya sempat viral, pernah ada penemuan tengkorak manusia Benar. di perumahan terbengkalai ini atau perumahan kosong ini. Itu benar. Benar Oke. ada. Satu, yang pertama itu sejenis manusia biasa meninggal di saluran. Oke, itu yang pertama. Berarti ada dua kejadian nih. Ada dua kejadian ya. Ada Yang dua kejadian. Yang pertama itu manusia bulat, Mm-mm. ibaratnya meninggal di dalam saluran. dalam saluran. Oke. Nah, Terus terus yang kedua, selang berapa tahun kemudian, nah itu ada tengkorak. ada tengkorak. Ya, Dan memang Bapak selaku keamanan di sini mencium, mungkin waktu patroli pernah mencium bau-bau busuk gitu Pak? waktu itu yang mayat tengkorak itu nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali bau. Jangankan saya, Iya. yang tetangganya aja Yang pun deket. nggak ada Nggak bau. ada. Oke. Ya, cinta dunia mistis, nanti kita akan cari tahu rumah mana yang pernah ditemukan tengkorak manusianya. Ikuti terus penelusuran kami hanya di channel Kiblara. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, sekarang kita mau melakukan penelusuran
di komplek atau di perumahan mati ini. Yuk ikuti terus penelusuran kami. Ini posisi kita masuk dari belakang ya Pak? Iya. Dari belakang posisi kita masuk. Oke, assalamualaikum. Oke, Pak. Ini tadinya tembok ya Pak? Ini Oh, tembok sampai sana. Untuk mati. Mati. Makanya kan ini dari belakang. Oke. Assalamualaikum. Pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, ini tidak cuma makhluk tak kasat mata, kita juga perlu waspada dan perlu hati-hati ini dengan ular ya, Iya. ya Pak De ya. Nah, Oke, dengan ular yang ada di sini memang semak-semak sangat. Assalamualaikum. Ini sepertinya bekas toilet. Ini sudah ditumbuhi puing-puing. Sudah sangat hancur ya Pak. itu Ada bangunannya, atasnya juga. Assalamualaikum. Ini sepertinya ini ruangan tengah ya, ruangan keluarga ini ya. ruangan keluarga. Ruangan keluarga. Ini kamar. Ini kamar. Ini kamar, kamar mandi, ini kamar. Oke. Ini kamar. Hmm. Assalamualaikum. Oke, kondisi rumah ini sudah benar-benar sangat hancur ya. Cuma tersisa 20% atau 15%. Cuma kelihatan bagian depannya saja. Sedikit merasakan auranya yang memang apa ya, panas di sini. Energinya mungkin belum seberapa. Nanti kita akan lanjut lagi ke rumah yang memang sering terlihat sosok penampakannya. Oke, ini lewat sini nggak bisa Pak De? Nggak bisa. Assalamualaikum. Cinta dunia mistis, tadi kita masuk dari belakang perumahan atau rumah yang terbengkalai ini. Sekarang kita berada di depan ya, atau di jalur kompleknya ini apa? Dan memang ketika kita masuk kompleks ini, kita sudah dikelilingi oleh rumah-rumah yang kosong tanpa penghuni. Dan tadi juga kita udah sempat masuk ke salah satu rumah yang memang kondisinya udah cukup hancur, yang udah sisa tinggal 20%-an lah bangunan itu. Dan sekarang kita mau menuju ke mana Pak? Ke tempat yang ada tengkorak. Penemuan tengkorak ya, tempat penemuan tengkorak yang sempat viral itu beritanya. Oke, mungkin kita kalau sebelum ke sana nih, ada nggak salah satu rumah yang memang Pak De memiliki apa namanya, memiliki aura, atau menurut Pak De ini memang agak-agak serem yang dari Pak De? Kita ya satu syarat emang ke sana yang agak serem itu. Tengkorak itu ya, Iya, penemuan sana, tengkorak itu ya. nanti baru kita muter ke belakangnya. Oke, ya karena memang di sini masih ada Lampu, penghuninya. iya. Iya, penghuninya manusia dan memang terang ya, Iya. lampunya di sini. Oke. Baik, cinta dunia mistis, sekarang kita sudah berada di rumah yang memang waktu itu pernah ditemukan tengkorak manusia, ada di sebelah kanan kita. Nanti kita akan masuk seperti apa aura dan energi yang ada di dalam rumah ini. Yuk sekarang kita masuk aja Pak De. Oke. Ya, hati-hati ada lubang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak De, ini kita masuk dari pintu depan atau pintu samping? Pintu depan. Pintu depan. Assalamualaikum. Oke, pintu depan ini ruang. Kalau dilihat model rumahnya dengan tadi yang pertama kali kita masukin, ini berbeda. Sepertinya ini agak lebih luasan atau lebih
lebaran ya Pak ya? Iya, jenisnya beda. Beda jenis. Jenis kamarnya beda. Oke, di sini pernah ditemukannya tengkorak manusia. Benar. Ya, berarti kalau seumpama udah tengkorak, memang kondisi manusianya itu udah lumayan lama ya? Udah lama. Udah lama. Ya, udah lama. Oke. Dan posisi penemuan tengkoraknya di mana? Ya, di sini ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, ini dapur. Assalamualaikum. Nah, di sini lah tengkorak waktu itu. Wah. Di pas lokasi bantal sini. Iya. Posisi tengkoraknya itu memang utuh, ada tangan, ada kaki atau ada bagian-bagian yang hilang. Kayaknya cuma dari pala nyampe sini aja. Kaki Pala apa itu yang udah hancur lah kayaknya. Udah hancur ya? Cuma yang sejenis kelihatan itu kepala sampai pinggang Sampai sini. pinggang ini. Iya. Bagian kakinya nggak kelihatan. Iya, kelihatan. Dan pertama kali yang mengetahui di sini ada tengkorak ya, itu dari warga sendiri atau memang dari orang yang memang Itu anak-anak waktu itu katanya pengen kebelet buang air. iya, kebelet buang air. Dia masuk ke sini, ternyata di sini ada tengkorak yang lagi nyender di sandaran di situ. Bantal ini, ini bantalnya masih memang Bukan, ini bukan. bukan. Ini udah taruhan orang lain. udah taruhan orang lain. Assalamualaikum. Dan di sana juga belakang, aduh, sepertinya auranya udah mulai beda. Di sini juga memang. Oke. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, ada, coba lihat kamera, ada tempat tidur, kasur ya, kasur lantai. Assalamualaikum. Ini botol-botol memang dikumpulkan. Orang-orang kurang waras. Oh. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ternyata banyak juga. Coba. Assalamualaikum. Oke, ini memang di belakang ada pohon beringin ya, Pak? Iya, dia. Pohon beringin di atas ini ya, Pak? Iya. Pohon beringinnya cukup besar nih. Lumayan. Iya. Iya. Wow, memang aura di sini cukup kencang. Panas juga rasanya, dan saya juga merasakan merinding di sini. Assalamualaikum. Oke, ayo Pak, kita bisa lanjut lagi. Di sini Iya. posisinya. Di sini. Ini Senderan. di senderan. Iya. Berdiri aja begini lah, tingginya lah ya. Berarti kan cuma sampai sini. Iya. Dan posisi kakinya itu Udah nggak ada. oh udah nggak ada. Iya. Cuma mayat itu kepala masih berdiri dia di senderan. Di senderan sini. Iya. Dan kepalanya, assalamualaikum. Bener, sejenis Iya. kepala aja bener. Berarti udah tengkorak, Udah tengkorak. Berarti udah memang udah ibaratnya tengkorak semua ya udah. Iya. Di sini penemuannya memang udah jadi tengkorak 100% ya, full ya, udah nggak ada 100%. daging-daging atau kulit-kulit Udah nggak lagi ada. yang Bener. yang menempel di tubuh. iya di tengkoraknya itu. Iya. Assalamualaikum. Tuh, ini pas toilet. Assalamualaikum. Ini sampah-sampah seperti ini memang Ada orang buang iseng. oh, Bang. Assalamualaikum. Oke. Yuk kita lanjut ke rumah berikutnya. Cukup auranya, energinya cukup kencang di sini. Oke, ini yang pertama, yang penemuan tengkorak. Nanti kita next mau ke lokasi tempat penemuan mayat juga, karena memang ada dua peristiwa di perumahan ini. Ya, kalau itu penemuan mayat yang pertama, ini yang kedua ya jatuhnya ya Pak ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua jatuhnya tengkorak ini, dan yang pertama itu memang masih utuh posisi badannya dan memang udah membusuk. Iya. Oke.
Oke, Ya. udah membusuk. Tapi yang pertama belum sampai membusuk. Yang pertama belum sampai membusuk, Ya, baru. diketemui warga. Oh, udah keburu ditemui Ya, warga. Iya. Kalau sini? Sama kosong juga. Kosong juga ya. Hmm. Oh, ini memang. Kita ke sana aja dulu. Yuk, kita ke lokasi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamar dua. Oh, ini kamar dua ya. Iya. Iya, Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, di sini saya mulai merasakan merinding, dan ini akar-akar pohon beringin ya masuk dari sela-sela genteng ya Pak De ya. Benar. Iya, sela-sela genteng. Assalamualaikum. Ini ada yang buang kaca atau beli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sana pohon beringinnya juga kurang lebih besaran mana sama yang tadi yang ada tengkoraknya tadi dengan pohon beringin ini? Besaran ini. Besaran ini ya. Iya. Assalamualaikum. Berarti kita juga sama ular ya. Oh. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gimana Pak De sejauh ini? Pak De merasakan aura atau Ada aura. Kayaknya bulu bulu ya, bulu Pak De udah mulai ini ya. udah merinding. Merinding ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Oke. Ini kamar. Iya. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ruangan samping. Ruangan dapur kan. Oh, ini ruang. Oh, cukup luas juga ya. Ini garasi. Ini garasi ya. Iya. Ini garasi. Ini ruangan masak. Ruangan masak. Iya. Lumayan luas. Assalamualaikum. Di depan sini kebun ya. Iya. Assalamualaikum. Nah ini. Jadi dia ada dua muka. Dia ada dua muka, ada yang mengarah ke sana ya, ada yang ke sini. di sini. Iya. Di samping sini udah, oh masih ada rumah lagi. Sama. Wow, Cuma situ udah hancur sama sekali. udah hancur sama sekali ya. Iya. Hmm. Assalamualaikum. Satu lagi. Udah, ini rumah terakhir atau masih ada lagi rumah di sana? Sana semua udah hancur. Semua udah hancur. Yang sebelah ini udah digembok sama yang ngurusin pangen-pangen. Oh, udah digemboknya karena memang Ada barang-barang dia. oh ada barang-barang Iya. dia. Ya, pecinta dunia mistis memang rumah ini sekitar ada 50-70 rumah yang kosong Pak De. 50-an ada. 50 ya, kurang Iya. lebih 50-an rumah yang kosong. Kurang lebih lah. Iya. Dan kondisinya macam-macam, mulai dari ada yang kondisinya tinggal 50%, tinggal 50%, tinggal Ada yang- 20%, ada yang masih utuh. Ya, ada juga yang memang udah hancur. Udah hancur. Ya, udah hancur, yang udah bangunannya itu udah nggak berbentuk bangunan ya. Benar. Jadi memang cukup lama dikosongkan rumah ketika tidak ada penghuninya, tidak ada bau-bau manusia. Rumah itu akan cepat hancur ya. Luas juga ya kalau untuk tanah ya Pak De di sini ya Pak De.
Ini satu rumah kalau nggak salah 200 meteran. 200 meter Mas. Satu rumah. Oke, tadi kita masuk dari garasi. Kita itu ini pintu, jatuhnya pintu depan bisa, pintu samping juga bisa ya ini ya. Ini pintu samping. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini memang rumahnya, di sana masih ada satu lagi. Hati-hati. Masukin ya. Yuk sini. Oke, kita rumah yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nampaknya udah pada hancur. Kalau boleh tahu di sini Pade ada berapa tipe rumah ya? Ada yang masih di rumah itu ada yang bangunan atau karena memang dari segi bangunan dan segi tanahnya ini berbeda dengan yang belakang. Kita masuk tadi yang dari belakang tuh Pade. Ini Lebih yang luas ini. Ini kayaknya tipe 70-an. Tipe 70-an ya. Iya. Kalau tipe model 36 apa kan cuma 2 kamar. Iya. Tanahnya pun cuma berapa meter lah. Sepertinya ini pernah ada yang tinggal di sini atau penghuni di sini. Emang pernah. ini emang kosong rumah. Oh, ini emang kosong. Dari awal kosong. Oh, ini bekas wastafel. Ini wastafel, buat Iya, cuci yang buat tangan. cuci tangan itu ya, ini Iya. bagian kacanya. Benar. Assalamualaikum. Nah, di sini dapur, Dapur. di sini garasi. Nah, di sini tadi yang saya bilang pohon apa? Ini. Oh, pemberingin yang Nah, tadi ya, yang rumah pertama kita masuk situ. bukan rumah pertama yang ada tengkorak. Yang ada tengkorak. Iya, yang ada tengkorak. Ini belakangnya ya? Ini belakangnya. Samping nggak? Belakang kan sana. Oh, Ini iya. samping sini. ya. Iya. Oke, samping rumah dari penemuan tengkorak waktu itu. Assalamualaikum. Ini memang pohon beringin ini dia tumbuh secara alami atau memang ada yang nanam? Kalau Oh, kalau ini kayaknya tumbuh sendiri. tumbuh sendiri. Jadi Mungkin buah. sebelumnya udah pernah ada tumbuh pohon beringin terus Belum ditebang. ada. Belum pernah ada? Belum pernah. Oh. Sesudah kosong aja nih burung bawa buah nempel di tembok iya. apa gitu. Jadi pada- bijinya ya, jatuh. Dan memang kalau apa namanya? Kalau dilihat udah bukan setahun 2 tahun lagi ya pohon Oh. beringin ini ya. Udah Ini kecil. Yang sebelah situ yang lebih Yang besar sebelah- lagi. yang tadi yang Ya, kita yang- masuk itu yang ya? Tadi iya. Ya, Kita ke sini. Ya. Oh, saya nggak. ya, ya. Oke. Nah, dulu kan di sini belum seperti kayak ini. Ya, Nah, di sini ada saluran. ini ada saluran. Nah, dulu Oh. ada mayat di sini ya. Oh, posisi mayat Posisi tuh. mayat di saluran sini. Setelah kejadian itu ada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Sebelum penemuan tengkorak di sini, Pak De. Sebelum Kan penemuan penemuan tengkorak, tengkorak itu kalau saya baca berita itu sekitar tahun 2019.
ya penemuan tengkorak yang ada di perumahan kosong ini, dan yang ada mayat di sini itu pada tahun berapa waktu itu? Di situ kan 19. Iya, Ya kan? 2019. Kayaknya dari situ sebelumnya itu ke sini ada jarak 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Dari mayat tengkorak itu. Iya, berarti sekitar 2014-an Nah, ya, 2013 2014-an. Bener. Ya, di sini posisinya. Posisinya di sini. Dulu kan nggak di sini. Dulu saluran ke sana Ini tuh. saluran ke sana. Yuk kita next selanjutnya. Ini penemuan ini yang pertama ya, tadi yang kedua. Ini yang pertama. Ini tertutup. Tutup ya. Ini tertutup. Ini pun terkunci. Soalnya ada yang jaga pila di sini kan, dia bisa tempat naruh barang apa-apa di situ. Ada yang tinggal ya? Enggak, jadi kosong. Oh, kosong. Cuma buat dia nyimpan barang. Oh, iya, kan ada lampunya di dalam. Ini yang pohon kapuk. Kalau di sini emang sebagian besar rumahnya itu ketutup ya, ibarat dikunci gitu, digembok. Tadi juga sana sebelah rumah yang ini dikunci. Ini kita masuk ke rumah. Assalamualaikum. Sejauh ini kita belum menemukan sosok yang memang penampakan, baru auranya saja. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Ini kita masuk bukan dari pintu depan ya, dari pintu dapur. Samping. Assalamualaikum. Pak, di sini terlihat lebih bersih dibandingkan yang tadi kita masuk. Ini memang ada yang ngepel juga. Ada yang ngepel tadi. Kadang-kadang ada anak pengamen apa sini. Oh. Assalamualaikum. Iya, ada pengamen yang memang sengaja bersihin ini ya. Iya. Dia adanya waktunya itu pagi, siang atau sore? Assalamualaikum. Pagi, siang, kalau sore enggak. Oh, kalau sore enggak. Iya. Dari pagi sampai siang aja ya. Iya. Assalamualaikum. Oke, kamar, toilet. Kalau biasanya makhluk tak kasat mata itu menempati tempat yang memang kotor, tidak pernah dimasuki oleh orang. Kalau di sini sering ibaratnya ada orang yang masuk, jadinya dia ya, jadi makhluk tak kasat mata itu lebih memilih untuk menjauh atau minggir ya. Iya, karena memang di sini ada aktivitas manusia. Assalamualaikum. Ini kamar kecil. Kamar pembantu. Oh, beda-beda yang bangunannya. Iya. Kalau yang di sana tadi nggak ada kamar pembantu. Nggak ada. Assalamualaikum. Oke, ini bagian belakang pohon. Jadi di rumah ini cukup bersih dari kotoran di lantai, dan bersih juga dari auranya nggak begitu kencang. Karena memang kalau dari pagi sampai siang ya Pak, ini ada orang anak-anak yang ditempati di sini, ibaratnya dia singgah lah ya. Benar. Singgah untuk merapikan atau membersihkan buat dia istirahat atau buat dia main. Ini semak-semaknya terlalu tinggi Pak. Benar.
jadi kita nggak memungkinkan untuk masuk ke sana. Ini pohon nangka atau pohon apa di belakang? Pohon waru Oh, sama pohon pohon waru. randu sama pohon beringin. 3 pohon itu. 3 pohon di sini. Iya. Ini pohon waru, Iya. ini pohon Kapuk, iya. Nah, ini beringin. Dan di antara rumah ini ya, rumah 1 dan rumah kedua. Iya, namanya rumah 1, 2 rumah ini. Oke, kita coba ke rumah ini. Bisa Pak Adi? Bisa. Iya. Rumah ini apa rumah ini? Yang ini nih. Sepertinya di Di pas, sini? iya pas persis di belakang pohon waru. Assalamualaikum. Hati. Nah, di sini banyak kotoran, takutnya ular pada Iya. ngumpet. Assalamualaikum. Ya, daun-daun kering gini. Iya. Memang ular-ular kobra nih. Assalamualaikum. Nah, dibandingkan rumah yang tadi, yang lantainya bersih, aura di sini lumayan cukup kencang. Jadi memang tidak pernah ada orang yang masuk ke sini, apalagi membersihkan ini. Jadinya makhluk itu suka di tempat-tempat yang seperti ini, makhluk yang tak kasat mata ya. Dan kalau dilihat juga di sini memang sarangnya ular-ular ya kobra seperti itu, daun-daun kering dia. Assalamualaikum. Ini harus ekstra hati-hati nih, Iya. soalnya kalau ini bisa rubuh ya. Berarti sumber pohon-pohon yang ada di rumah, mulai dari yang tadi pohon beringin, ini pohon apa ini tadi? Waru, iya. Memang dia sumbernya ini dari binatang atau burung ya? Bener. Burung yang Bawa buah. atau makanan dan dia hinggap di sini, akhirnya biji-bijinya itu. Ada suara? Enggak. Iya. Runtuhan dari atas. Assalamualaikum. Daun keringnya. Assalamualaikum. Ini udah atapnya udah hancur. Assalamualaikum. Wah, ini sawang ya. Ini biasanya makhluk tak kasat mata senang sekali nih dengan sawang-sawang ini nih. Khususnya kuntilanak, dia memang suka tinggal di situ. Oke. Hati-hati. Tadi. Baik, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, itu tadi penelusuran kami di Kompleks Mati atau di Perumahan Mati yang memang banyak sekali menyimpan cerita-cerita misteri, mulai dari penemuan tengkorak manusia hingga penemuan mayat. Di sini ada semuanya. Dan memang kita tadi penelusuran sejauh ini belum menemukan sosok yang menampakkan, dia hanya berupa aura saja. Tadi Pak Ade juga sempat merasakan merinding ya ketika berada di rumah yang memang di dalamnya ada pohon beringin. Pohon beringinnya itu cukup besar dan hampir sebagian rumah di sini sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, mulai dari pohon beringin, pohon waru, pohon kapuk dan lain sebagainya ya.
Jadi memang pohon-pohon itu berasal dari burung yang memang membawa biji-bijian itu, akhirnya makan di salah satu rumah, akhirnya biji itu jatuh dan ada tanah dan disiram hujan, akhirnya tumbuhlah, dan lumayan cukup lama proses itu, dan memang rumah ini juga sudah cukup lama terbengkalai juga ya. Jadi pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, jangan lupa sekali lagi untuk selalu terus dukung channel Kiblarak dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel Kiblarak terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat. Dan akhir kata, mudah-mudahan dari penelusuran malam hari ini tanpa Kiblarak, dan memang Kiblaraknya lagi berhalangan hadir, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian ambil dan kalian petik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Pade yang sudah menemani penelusuran malam hari ini. Terima kasih juga buat kameramen ya, yang semua kru atau teman-teman yang memang terlibat dalam kegiatan penelusuran malam hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.